Nah, buat teman-teman kalau merasa kayak kecanduan pornografi atau apa namanya hal-hal berbau eksotis atau hal-hal yang kurang pantas, nah coba teman-teman beberapa dari saran saya coba aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sehat selalu buat teman-teman saya, sukses selalu, yang selalu support. Mudah-mudahan lancar rezekinya ya. Buat teman-teman saya ucapkan makasih banyak banget selalu support saya, video-video saya ucapkan terima kasih. Pokoknya saya senang banget gitu. Nah, kalau kali ini sih saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya agak sedikit dewasa sedikit sih ya. Jadi kayak hantu, sorry kalau agak frontal ya. Mungkin yang nonton ini ya udah lebih dewasa semua lah. Jadi hantu yang saya bahas ini pengalaman pribadi saya itu tentang hantu masturbasi atau yang seneng-seneng coli ya. Eh, Sebenarnya sih saya nggak enak gitu karena ini terlalu pembahasan dewasa dan frontal banget. Tapi ya menurut saya ini juga kisah yang menarik dan ini juga ada yang minta kemarin untuk dibahas. Nah, sebelum saya cerita, jangan lupa like dan subscribe video saya. Sekalian pencet loncengnya. Jadi kalau saya upload, teman-teman udah mendapatkan notifikasinya ya. Jadi bisa nonton dan simak terus episode-episode tentang dunia misteri. Jadi langsung aja saya bahas pengalaman saya ini. Ini kisah nyata juga dari saya pribadi. Saya punya sahabat seorang wanita cantik, tapi dia single parent ya, janda lah bisa dibilang. Jadi tuh ini pengalaman uniknya tuh ada hal yang di luar nalarnya dia. Kalau ketika pagi selepas jam 8 jam 9 dia itu punya hasrat atau libido itu sangat tinggi, bener-bener gimana ya, nggak tertahankan sampai dia sendiri nggak cerita sama saya, gue tuh kalau pagi bawaannya tuh nggak tahu deh, gue sange banget gitu loh. Dan dia juga sampai minta ke temen-temennya gitu, ada yang punya film nggak, ini ada film porno nggak nih, film bokep lah, BF lah, atau lah apalah gitu. Itu saking parahnya. Nah, gue lucu ya kan, gue cerita, gue liatin. Kalau gue lihat sih sepintas seperti ini nggak ada apa-apa, netral. Apa gue pikir dia itu punya hawa nafsu yang memang besar ya. Nah, ketika saya amatin, nah saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, apakah ada makhluk atau makhluk gaib yang tidak saya lihat yang mengganggu wanita ini? Kalau memang dia bersembunyi, perlihatkanlah. Nah, pada waktu itu yang ketika saya habis berdoa itu, saya lihat dari jauh itu sosok kayak mirip genderuwo yang besar gitu ya. Ternyata seneng sama si cewek ini, namanya Kiki. Dia itu namanya rumah di dekat kali ya gitu ya. Aduh. Nah, nah jadi tuh si makhluk ini tuh memang masuk ke badannya tuh, pengen banget, hasratnya tuh menjadi-jadi tuh ya, kalau secara gaibnya tuh ya biar bisa berhubungan badan gitu ya sama cewek ini. Nah, yang lucunya, saya lucu, dia sebenarnya agak gimana ya, percaya dan nggak percaya kalau sama saya. Jadi ketika itu saya kebetulan lagi punya rebusan daun kelor yang udah kering gitu, saya rebus. Saya ketemu lagi tuh besokannya, ya udah ketemu gue lagi. Ya, akhirnya saya suruh dia cebok pakai air daun kelor. Ah, lu gila lo, katanya, masa gue pakai beginian, emang ada apaan sih, katanya. Ya gue udah cerita itu ya, ada yang ngikutin lo, ada yang seneng sama lo, makanya lo punya nafsu tuh bener-bener nggak terkontrol. Iya, iya, iya. Akhirnya dia nurutin gue tuh, dia cebok pakai air daun kelor.
ini percaya apa nggak percaya dia ngeluarin kayak bau yang nggak enak tiba-tiba ya, sama kayak kayak bisa dibilang ingus kali ya, itu keluar. Dia agak-agak rasanya kayak aneh, susah sih dijelasin. Nah dari situ alhamdulillah sembuh. Tiap pagi biasanya dia kumat, tapi abis dari itu dia udah enakan. Yang dianehin tuh, yang lucunya ya nggak terduga itu ya, kok bisa. Saya juga heran, tapi itulah kisah nyatanya. Kalau yang kedua ini sebenarnya sih masih temannya juga. Jadi tuh Ten, temen gue ada yang ini nih pengen ketemu lo gitu ya. Terus kedua, Ten, jadi menjalar teman-teman. Nah singkat ceritanya masih cewek juga ya, namanya kalau ini kalau nggak salah Endah. Masih temen juga sih sebetulnya, masih sahabatan ya. Jadi tuh si cewek ini yang namanya Endah itu emang udah kenal gue lah, ngobrol, suka nanya-nanya. Pernah itu dia cerita sama gue tuh kenapa ya tiap malam gue tuh sadar gue tidur pakai celana panjang, kayak baju tidur ya, piyama lah. Tapi kalau gue bangun pagi, gue keadaan setengah telanjang, katanya celana gue udah melorot. Gue nanya laki gue, enggak, kan suamiku lembur kerja dan jarang pulang. Kalaupun pulang udah kecapean katanya, jarang gue begituan tuh. Anehnya tuh kenapa gitu? Gue nggak sekali dua kali. Nah kejadiannya sih memang sama, dari makhluk yang sama ya, genderuwo. Tapi kalau yang ini dia itu lebih gimana ya, lebih warnanya tuh lebih agak kemerahan ya. Jadi tuh kalau malam itu sebenarnya secara gaib itu tidak dia bisa sihir ditarik celananya dia telanjang, enggak. Tapi si makhluk ini masuk ke ceweknya, dari alam sadarnya itu dia buka celana sendiri. Tapi secara gaib si makhluk ini nikmatinlah si cewek ini. Percaya apa nggak percaya sih, itu prosesnya yang saya lihat secara mata batin. Akhirnya kalau yang ini sih saya nggak pakai air daun kelor lagi, tapi saya saranin sebelum tidur wajib ngantongin bawang putih ya yang udah dikeprek, kiri dan kanan, kalau bisa ada kantongnya. Sama mandi atau berendam pakai air asin. Terus kedua dikasih jeruk nipis di bagian pusar ke bawah. Jeruknya tuh jeruk purut, ditetesin di situ. Anehnya ya pada malam, jadi maghrib itu saya kasih saran, dia langsung kerjain. Besokannya selama ya seterusnya itu dia udah nggak seperti itu lagi. Tapi si suami sih agak kaget, loh kok masa sih gitu, atau kamu diperkosa orang atau apa. Tapi enggak sih, saya jelasin. Nah aneh ya pengalaman hantu jenis-jenis yang suka atau bikin orang tuh jadi maniak seks atau budak seks ya, kayak otak-otak yang jorok, yang suka memperkosa, apa suka nonton film porno. Nah buat teman-teman kalau merasa kayak kecanduan pornografi atau hal-hal berbau eksotis atau hal-hal yang kurang pantas, nah coba teman-teman beberapa dari saran saya coba aja, kayak air daun kelor buat mandi, atau enggak bawang putih taruh di sini aja, biar teman-teman tuh nggak dibisikin tuh hal-hal yang negatif atau perbuatan-perbuatan yang kurang bagus ya. Nah ada yang lucu ya, pernah ada yang nanya, Ten, lo kan cowok, lo belum nikah, lo kok ya namanya cowok normal lah, lo pasti pernah coli katanya. Gue ketawa, tapi jujur kalau memang anak indigo gue rasa ya nggak mungkin seperti itu. Kalau gue pribadi nggak, karena lo bisa bayangin kalau ketika lagi pengen begitu diliatin yang ya, gue pernah diliatin ya, jangan kan gitu. Gue mandi aja pernah di hotel daerah Jogja, losmen gitu ya, gue mandi diliatin
liatin, ya kan, risih lah sebagai anak indigo tuh, aduh ya, tapi terus gue suruh pergi. Nah, jangan kan untuk gitu ya, mandi ya diliatin risih, apalagi seperti itu. Itulah ya unik sharingnya saya untuk jenis-jenis hantu yang seenggaknya membuat pikiran kita kotor. Nah, buat teman-teman, pokoknya itu penyakit, bisa disembuhin pakai cara alami pun bisa. Kalau masih bingung, bisa komentari video saya ya. Mungkin pembahasan soal hantu jorok ini atau hantu yang berbau-bau pornografi ini yang saya bahas berdasarkan kisah nyata saya. Nantikan episode selanjutnya tentang pembahasan yang seru-seru. Pokoknya jangan lupa like dan subscribe video saya. Dan kalau memang bagus, bantu share ya video saya. Sengaja saya biar cepat berkembang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.